Kejaksaan Agung menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang memvonis nihil pada terdakwa kasus korupsi Asabri Beni Cokro Saputro dan hanya harus membayar ganti rugi 5,7 triliun rupiah. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Yunus Hussein, pakar hukum perbankan yang juga mantan Kepala PPATK. Selamat sore Pak Yunus. Selamat sore. Baik, Pak Yunus, selain vonis nihil begitu, Anda lebih khawatir dan menyoroti terkait dengan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Beni Cokro. Anda mengatakan ini sama saja bohong. Anda bisa jelaskan maksudnya bagaimana ini, Pak Yunus? Jadi masih ya, memang dimungkinkan ya oleh Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang 3199 mengenai Tipikor, dalam 4 situasi kalau ingin menjatuhkan hukuman mati tadi ya, pertama dalam negara dalam keadaan bahaya, ada bencana alam, ada krisis, atau ada residif. Residif itu dia residivis, dia mengulangi. Nah kalau itu salah satu terpenuhi sesuai dengan tuntutan jaksa, memang bisa jadi hukuman mati. Tapi tampaknya hakim belum yakin itu terpenuhi, mungkin karena waktu dia korupsi TPPU belum terjadi krisis dan dianggap tidak ada residivis seperti tadi yang menurut penilaian hakim ya. Jadi dihukum berapapun juga, katakanlah karena dia udah hukumannya maksimum itu ada 20, ada seumur hidup, ada hukuman mati. Dia kena maksimum yang seumur hidup ya. Berapapun yang katakanlah dikenakan ya, misalnya kalau 20 lagi sama juga, dia akan menjalani ya maksimum 20 tahun walaupun kena seumur hidup. Hukuman mati gitu juga, sampai menunggu dia dieksekusi, dia orang boleh menjalani hukuman secara fisik itu tahu saya hanya 20 tahun sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu bagaimana dengan yang nihil ini? Di dalam Undang-Undang Tipikor atau KUHP sendiri ini tidak diatur masalah pemidanaan dengan nihil ini. Tapi saya pernah baca ada edaran Mahkamah Agung yang berdasarkan kesepakatan kamar-kamar di Mahkamah Agung. Di sini sudah tentu kamar-kamar pidana ya. Kamar pidana karena pada waktu kasus Jiwasraya, kasus sebelumnya ya, dihukum seumur hidup, maka kalau sekarang juga katakanlah dikenakan hukuman seumur hidup juga ya tidak ada nilai tambahnya, ataupun dikasih hukuman yang lain, nilai tambahnya itu mungkin tidak ada. Mungkin hakim berpendapat seperti itu sehingga sudah maksimum tercapai sehingga dia berikan yang nihil saja untuk kasus ini. Dan yang paling penting kalau kita lihat dari aset recovery, sebenarnya pemulihan kerugian negara yang tadi berapa 5,7 triliun, walaupun ini di bawah dari tuntutan jaksa yang menganggap kerugian negara itu lebih besar dari itu, sehingga nanti bukan hanya hasil kejahatan tapi juga uang aset-aset yang sah dari Beni Cokro bisa disita oleh jaksa dalam rangka memulihkan kerugian negara. Nah memang kalau memahami pemikiran pihak Kejaksaan Agung, kita bisa mengerti karena ada kemungkinan misalnya pada kasus pertama dia mengajukan peninjauan kembali, lalu hukumannya berubah, tidak jadi seumur hidup misalnya ya, atau menjadi bebas misalnya paling ekstrim, sudah tentu vonis nihil ini bisa menjadi sia-sia gitu. Kalau memang itu terjadi, walaupun kemungkinannya sedikit sekali ya. Jadi tampaknya kejaksaan mengantisipasi berbagai macam kemungkinan yang terjadi. Jadi mengenai hal ini pun ada dua pendapat ya, bisa ada yang bilang ya memang udah wajar lah nihil karena udah maksimum, yang penting uang kembali. Tapi dari sudut kejaksaan masih bisa dikejar lagi, karena kemungkinan dia katakanlah mendapat keringanan ataupun pembebasan dalam proses-proses misalnya peninjauan kembali misalnya, bisa membuat vonis nihil ini jadi tidak berarti gitu. Jadi ada dua pendapat seperti itu. Kalau kami melihat lebih banyak, yang jelas dia udah kena maksimum itu, udah memadai. Yang paling penting adalah aset recovery, pengembalian kerugian negara, itulah yang paling penting.
dikejar Meskipun asetnya yang sah pengembaliannya ataupun yang tidak sebesar dari haram. yang dikatakan oleh jaksa begitu. Ini Iya, kan lebih kecil dari kalau yang dari dituntut jaksa jaksa, memang lebih 22 kecil. Karena triliun itulah, lebih, sementara yang harus dikembalikan adalah 5 triliun lebih seperti itu. nah sehingga tugas berat jaksa untuk mencari aset-aset yang belum disita. Walaupun aset itu sah, tapi bisa disita juga untuk membayar kerugian negara yang dituntut oleh jaksa yang diputuskan oleh eh, ya Baik. pengadilan gitu ya. Mhm. Ya. Baik, Pak Yunus, saat ini juga Kejaksaan Agung menyatakan akan melakukan banding. Apakah menurut Anda langkah banding ini sudah tepat? Sebenarnya kalau dilihat dari sudut maksimum pemidanaan, ya seumur hidup sama mati itu sudah maksimum sebenarnya. Tapi memang lebih berat hukuman mati. Jadi mungkin ini membuat kondisinya berbeda dengan kasus Jiwasraya. Di sana kena seumur hidup, di sini kena hukuman mati. Itu pun sebenarnya tidak bisa atau sulit untuk dikumulatifkan. Karena begitu satu dieksekusi, misalnya hukuman mati dieksekusi, hukuman hidup seumur hidup pun tidak berlaku. Kalau dia menjalani seumur hidup ya kayak udah maksimum juga hukuman menurut sistem pemidanaan di Indonesia. Jadi boleh-boleh saja sebagai suatu upaya untuk mengoreksi kalau seandainya ada pendapat hakim yang dianggap belum tepat, misalnya terkait dengan masalah dia bukan Baik, ini residivis. Gitu. merupakan Padahal kejahatan dia yang residivis. berulang begitu ya. Seperti kita tahu Pak Yunus, Ya, sebelumnya ada kasus Jiwasraya, kemudian kasus Asabri ini dengan hukuman ya. seumur hidup, lalu kemudian saat ini ke dalam kasus Asabri hukumannya nihil dan harus mengganti biaya pengganti begitu. Bagaimana dengan wacana untuk memiskinkan koruptor, Pak? Kalau melihat dari vonis hakim saat ini eh, tidak ada efek jera kalau kita melihatnya begitu kan Pak. Bagaimana Anda melihat hal ini? Jadi begini, istilah memiskinkan koruptor ya tidak 100% pas. Karena apa? Karena di dalam konsep hukum pidana itu yang bisa disita akhirnya dirampas oleh negara adalah hasil-hasil eh, kejahatan, hasil kejahatan atau alat yang dipakai buat kejahatan, alat untuk dipakai menghambat. Jadi maksimum adalah sebesar itu eh, yang bisa disita dan dirampas oleh negara. Kalaupun ada uang pengganti, ya uang pengganti sebesar yang ditetapkan hakim lah yang akan Baik, dieksekusi oleh jaksa. Dan oke, kalau memang koruptornya sejak awal sudah kaya raya, dia korupsi lebih kecil dari kekayaannya, baik, tidak harus dimiskinkan. Karena memang dia sudah kaya sejak awal gitu. Yang bisa oke, dirampas adalah hasil kejahatan itu sendiri atau uang pengganti untuk mengganti kerugian negara itu bisa kerugian negara dirampas. tadi. Tapi istilah dimiskinkan tidak terlalu pas sebenarnya. Baik, baik terima kasih banyak Pak Yunus Hussein, pakar hukum perbankan sekaligus mantan Kepala PPATK sudah bergabung dan berbagi bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak Yunus.